Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, mari kita teruskan pengajian kita tentang muamalah hutang piutang. Kebiasaan buruk kita untuk gampang berhutang itu sebenarnya bukanlah suatu ajaran dalam Islam, bahkan dilarang. Rasulullah menyuruh kita agar tidak bermudah-mudah di dalam berhutang. Rasulullah pernah bersabda, yang maksudnya adalah berhati-hatilah kamu dalam berhutang. Sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Apa maksudnya saudara-saudara rahimakumullah? Kalau kita punya hutang, malam hari kita tidak bisa tidur. Kita kepikiran itu hutang. Hutang semakin bertambah banyak. Di sini menagih, di sana menagih. Bunga terus berjalan, menambah hutang kita. Kalau tidak terbayar, bunga itu nanti berbunga lagi. Bunga menumpuk-numpuk. Hutang menjadi bukit, semakin banyak, semakin banyak. Itu yang jadi pikiran kita. Sehingga malam kita tidak bisa tidur. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari. Bayangkan, saat kita siang hari berjalan, bertemu teman kita menghindar. Kita memilih jalan yang lain, takut bertemu dengan teman kita itu. Kenapa pasalnya? Apa pasal kita tidak mau bertemu dengan teman kita tadi? Karena kita punya hutang pada dia. Kita malu berjumpa dengan dia. Sudah waktunya membayar, tapi kita tidak bisa bayar. Kita malu berjumpa dengan dia. Padahal itu teman kita sendiri, sohib kita erat. Selalu kita berjumpa, selalu kita bersalam-salam, selalu bercanda, ngopi bareng, nonton bola bareng di pos kamling. Tapi setelah kita punya hutang kepada dia dan kita tidak bisa bayar, kita malu bertemu dengan dia. Orang Jawa bilang kalau ketemu kita nyelintung. Pilih jalan lain supaya tidak berpapasan dengan dia. Astagfirullahaladzim. Kita merasa terhina di depan dia karena tidak mampu membayar hutang. Padahal sebelumnya kita tuh sohib akrab dengan dia. Tetangga kita. Teman bareng, main voli bareng kalau sore di lapangan balai desa. Kalau malam hari nonton sepak bola bareng, nonton bareng. Liga Champion nonton bareng, ngopi bareng. Tapi gara-gara kita punya hutang, kita malu berjumpa dengan dia. Kita berjumpa dengan dia malu, tidak berani menatap wajahnya. Jika kepergok atau istilah anak zaman sekarang kita kegap, kita kami sosolan kalau ngomong tuh, belepotan. Ayu. Kita tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik saat kita berjumpa dengan orang yang memberi piutang kepada kita. Astagfirullahaladzim. Kita malu bertemu dengan teman kita sendiri. Kita merasa hina di depan dia. Karena itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah memberi sabda kepada kita, janganlah engkau bermudah-mudah dalam hutang. Hutang tuh jangan digampangin. Berusaha dulu
bersabar dulu. Hutang itu adalah akad sosial, bukan akad bisnis. Hutang itu akad darurat, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan emergensi. Orang baru boleh berhutang, kata Rasulullah, jika dia tidak punya makanan atau kelaparan. Rasulullah pernah berhutang karena dia tinggal punya satu roti dan diberikan kepada seorang fakir, sehingga dia di keluarganya sudah tidak ada persediaan makanan lagi. Baru dia berhutang. Ingat, hutang hanya untuk makan. Jika kita terancam kelaparan, untuk kebutuhan untuk makan, baru kita boleh berhutang. Tidak boleh kita berhutang untuk modal kerja. Tidak boleh itu. Untuk bisnis, untuk bangun rumah. Aduh. Mau bangun rumah kok hutang. Ya nikmati aja rumahmu yang ada sekarang. Kamu pengen rumah bagus kok hutang. Kamu ingin bernikmat-nikmat, ingin bermewah-mewah, tapi hutang pada orang lain, malu. Hutang itu untuk darurat. Jika Anda kelaparan, jika Anda sakit, jika Anda kecelakaan, jika Anda musibah, barulah boleh berhutang. Itulah kata Rasulullah. Selain akad sosial, tidak diperbolehkan berhutang untuk akad bisnis. Karena apa? Jika kita berhutang dalam akad bisnis, kita akan terjebak kepada maisir. Apa maisir? Maisir itu gambling, gambler. Bayangkan, kita berusaha, belum tentu berhasil, tapi kita sudah wajib membayar angsuran, wajib membayar cicilan. Dengan jumlah yang fix, yang tetap. Ditambah bunga sekian, ditambah paruhan keuntungan sekian, harus dibagi hasil sekian. Padahal bisnis kita belum tentu menghasilkan. Itulah yang disebut dengan maisir, gambling. Pelakunya disebut gambler. Tidak boleh berhutang untuk bisnis. Start bisnis dengan riba, insya Allah Anda akan binasa. Karena dalam hitung-hitungan bisnis, yield atau return belum tentu, belum pasti, tapi Anda sudah fix harus membayar angsuran, harus membayar cicilan, harus membayar installment dengan interest sekian persen, dengan profit sharing sekian persen. Padahal masa depan bisnis kita tidak tahu. Karena itulah Allah melarang kita berhutang untuk bisnis. Berhutang itu untuk darurat. Bisnis itu adalah muamalah. Hanya bisa dilakukan dalam keadaan kamu mampu. Kalau Anda belum mampu, jangan sok-sok jadi pengusaha. Jangan sok-sok jadi bisnismen. Apa yang Anda bisa? Sumbangkan tenaga, ya sudah. Kita berusaha dengan menjual tenaga kita, pikiran kita. Jangan sok-sokan jadi kapitalis. Mengambil kapital sekian dengan perhitungan rate of return sekian, diharapkan bisa membayar cicilan, installment sekian, profit sharing sekian. Oh ini nutup. Tiba-tiba corona datang, bisnis tutup. Jam 7 malam, usaha harus tutup. Lah saya buka kafe, jam 3 sore siap-siap. Jam 6 malam mulai rapi-rapi, buka. Di pintu dipasang open. Jam 7 mulai ramai. Jam 8 sudah harus ditutup oleh Satpol PP. Gara-gara corona. Hancur semua hitung-hitungan kita.
Karena itulah kenapa hutang tidak boleh dijalankan untuk bisnis. Hutang itu untuk darurat. Jangan bermudah-mudah dalam hutang. Seorang Muslim amalannya akan tergantung selama dia masih mempunyai hutang. Bahkan seorang yang mati syahid, seorang yang mati di jalan Allah sabilillah, yang dijamin masuk surga, sudah dijamin ini masuk surga karena mati di jalan Allah, karena syahid. Dia digantung sama malaikat. Selama hutangnya di dunia belum ada yang melunasi. Jika hutangnya di dunia tidak dilunasi oleh ahli warisnya, astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kita dilarang berbisnis dengan hutang. Karena itu akan membuat kita terjebak ke dalam maisir. Maisir itu perjudian, gambling. Pelakunya disebut gambler. Karena kita sudah berani memperhitungkan sesuatu dengan tumbal sesuatu yang tetap berupa cicilan atau installment, berupa fixed interest, berupa profit sharing sekian persen, untuk suatu masa depan bisnis yang belum pasti. Apalagi di masa corona ini disebut dengan masa gharor, masa yang penuh ketidakjelasan. Sudah ada vaksin, tapi apakah dijamin vaksin ini tidak membuat Anda ketularan COVID? Tidak ada yang menjamin. Gharor, suasana ketidakpastian. Dan di saat seperti ini, Anda berani memakai hutang riba. Na'udzubillahi min dzalik. Itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang sudah kebiasaan berhutang. Mereka sudah dirasuki virus riba. Maaf, kebanyakan mereka itu adalah pemalas, suka menadahkan tangan. Tangannya di bawah, bukan di atas. Tangannya di bawah. Meminta orang lain untuk memberi sesuatu kepada mereka. Riba itu merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita, membuat keropos dan menghancurkannya dari dalam. Dalam ilmu manajemen, ada dua orang yang dibagi cara berpikirnya, mindsetnya, yaitu orang-orang yang di atas garis, yang disebut abnormal. Up ini spellingnya adalah UP ya, up atas, abnormal. Orang-orang yang di atas normal, orang-orang yang di atas garis. Dan dibandingkan dengan orang-orang di bawah garis. Nah, di bawah garis ini sebutan juga abnormal, tapi spellingnya adalah A dan B, AB, abnormal, alias tidak normal. Jadi orang yang abnormal di atas rata-rata dengan abnormal yang di bawah rata-rata, alias tidak normal, alias pecundang. Nah, orang yang pecundang ini yang suka berhutang. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pecundang ini. Orang-orang di bawah garis yang suka berhutang. Maaf, ada istri yang ditinggal suaminya keluar kota, tugas dari perusahaan 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Begitu pulang ke rumah kembali, ternyata istrinya meninggalkan banyak hutang di warung, banyak meninggalkan hutang di toko kelontong. Astagfirullahaladzim. Padahal sudah ditinggali oleh suaminya. Ya Abi, ya Papa, uang ini nggak cukup Pak untuk biaya hidup kita, anak-anak kita berbulan-bulan.
Ya tentu. Karena ayah sedang bekerja di luar kota. Ayah mengirimkan secukupnya. Karena ayah juga punya kebutuhan di luar kota. Berhemat-hematlah. Beda kalau papa ada di rumah. Papa ada di rumah, kita mau belanja apa saja, papa bisa memperhitungkan. Nih saya kasih uang. Oh kurang pak, ini saya kasih lagi. Karena papa tahu. Nanti di kantor papa dapat ini sekian ini lagi. Tapi papa sekarang ada di luar kota, papa juga harus berhemat. Dan istri di rumah juga harus berhemat. Nah kalau istri kerjanya hanya berhutang ke sini, berhutang ke warung sini, berhutang ke toko ini. Lah, mbok iem pembantu kita, ART kita, asisten rumah tangga kita, kalau diberi tanggung jawab mengurus rumah dan diberi wewenang, kalau kurang kamu berhutang, dia pasti bisa. Seorang pembantu rumah tangga pun bisa kalau berhutang. Suruh ngurus rumah tangga, kalau kurang ya duitnya 6 ya, kamu hutang aja ke warung, pakai atas nama saya. Ya jelas pasti bisa walaupun itu cuma pembantu rumah tangga. Tapi seorang istri yang baik, seorang ibu rumah tangga yang baik, harus menjaga jangan sampai berhutang. Ada uang sekian, kita manage. Kita atur bagaimana supaya uang itu cukup untuk kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari. Insya Allah nanti 3 bulan setelah papa datang, papa dapat insentif dari kantor, advance-nya, reimburse-nya diganti oleh kantor, akan ada uang lagi. Akan ada uang lebih lagi. Nah kita bisa bersenang-senang lagi. Selama 3 bulan papa di keluar kota, berhemat. Begitu caranya. Kalau defisit anggaran hanya ditutup dengan hutang, tidak diatur, semua orang bisa. Pembantu rumah tangga bisa. Nggak perlu seorang istri, seorang inem, seorang pembantu rumah tangga akan bisa ngurus rumah jika semua kebutuhannya diizinkan untuk menutupinya dengan hutang. Kita tidak perlu menteri keuangan kelas dunia. Kalau semua defisit anggaran ditutupi dengan hutang, semua bisa. Kasir Indomaret juga bisa. Kalau duitnya kurang, tutupi dengan hutang. Kalau duitnya kurang, ambil setoran yang harusnya disetorin ke bank, pakai dulu buat operasional. Semua bisa. Kalau menutupi defisit anggaran dengan hutang, semua bisa. Tidak perlu otak yang cerdas. Astagfirullahaladzim. Para hadirin sekalian, janganlah kita terbiasa berhutang. Karena itu akan membuat kita keropos dan kita akan hancur dari dalam. Berhutang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah garis. Orang-orang abnormal, bukan abnormal, abnormal. Orang-orang tidak normal, orang-orang pecundang. Apa bedanya orang abnormal dan orang abnormal? Orang abnormal itu, orang-orang yang di atas garis itu, mereka mempunyai 1000 cara untuk mengatasi masalahnya. Punya 1001 cara untuk mengatasi kekurangan. Memiliki 1000 cara untuk menyelesaikan masalah. Itu orang-orang yang abnormal, orang-orang yang di atas. Sedangkan orang-orang abnormal yang di bawah, dia punya 1000 juga. 1000 apa? 1000 alasan. Orang-orang yang pecundang ini punya 1000 alasan untuk gagal. Beda dengan orang-orang yang mentalnya pemenang. Mereka punya 1000 cara untuk menang. Sedangkan orang-orang pecundang, mereka punya 1000 cara untuk ngeles. Punya 1000 alasan untuk gagal. Ya karena ini, ya karena itu. Ya kondisinya berbeda. Ada aja alasannya untuk gagal. Astagfirullahaladzim. Para hadirin yang dirahmati Allah, rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang pecundang seperti ini. Orang yang bermudah-mudah berhutang, orang yang pemalas, tidak sabar, dan suka menadahkan tangannya di bawah menunggu pemberian orang. Tidak mau menegakkan badannya, mengangkat dagunya,
membusungkan dadanya bahwa saya akan bisa mengatasi masalah ini dengan berpuasa, dengan sabar. Insya Allah, Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Orang bisa mulai hidup dengan sederhana, berusaha dengan sederhana. Orang berpikir, saya mau berusaha tapi saya nggak punya modal. Lah, orang berusaha itu mencari uang. Lah, kok kamu mau berusaha, kok mau butuh uang? Kita tuh berusaha bekerja itu untuk mencari uang. Lah, kok kamu bilang mau bekerja butuh uang, butuh modal? Nggak kebalik itu. Buat apa kamu berusaha kalau kamu butuh uang? Berusaha itu untuk mencari uang, bukan butuh uang. Kebanyakan kita tuh berpikir kita butuh modal. Karena apa? Karena berpikir kita punya ukuran untuk suatu bisnis. Tapi orang Inggris bilang size doesn't matter. Ukuran itu bukan masalah. Ukuran itu bukan masalah, ukuran itu bukan persoalan. Tapi kita selalu berbisnis dengan pikiran bahwa saya harus punya ukuran ini. Saya mau buka toko, saya harus punya 2 etalase, saya harus punya tempat parkir, saya harus punya ruko. Itulah, kita berbicara ukuran dulu. Sehingga kita selalu berbicara mau usaha perlu modal, perlu hutang. Padahal berusaha berwira swasta itu untuk mencari uang. Lah, kok mau mencari uang kok malah mau mengeluarkan uang. Mulai dengan yang sederhana. Jualan teh manis dingin. Harganya 2.000. Profit marginnya cuma 25%. 500 rupiah. Tapi tidak apa. Kita berwira swasta kecil-kecilan, tidak hutang, tidak riba. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang abnormal, orang-orang yang di atas garis. Bukan abnormal, orang-orang yang di bawah garis. Orang-orang yang punya 1000 alasan, bukan punya 1000 cara. Jangan sampai kita hancur dari dalam karena kita kebanyakan alasan, kebanyakan ngeles, menunjukkan sebenarnya itulah ketidakmampuan kita. Kita harus terbiasa mendengarkan pengajian-pengajian seperti ini. Gunanya untuk apa? Jangan sampai kita keracunan virus maisir, virus goror, virus riba. Virus-virus penyakit malas seperti ini akan terus datang berupa godaan, berupa rongrongan dari istri, rongrongan dari anak. Kebiasaan berhutang ya selamanya berhutang. Kebiasaan belanja pakai kartu kredit, ya kebiasaan gesek. Mau belanja ini gesek, mau belanja ini gesek. Kita tidak berpikir kita tidak punya uang. Karena kita melihat kartu plastik itu adalah uang. Yang ada di dompet itu kartu plastik itu adalah uang. Padahal itu kartu hutang, bukan uang. Kalau kamu menganggap itu uang, maka kamu merasa bisa aja belanja. Apa aja bisa dibelanjakan. Lihat barang ini masuk ke tokonya, pilih bungkus, bayar gesek. Jangan lagi ketemu di toko ini pengen barang itu, lihat di etalase. Masuk, bungkus, bayar, gesek pakai kartu plastik. Begitu akhir bulan tagihan kita melonjak. Ayah marah-marah, tagihannya banyak sekali ini, sampai puluhan juta. Lalu si istri dengan tenang bilang, kan bisa dibayar dengan minimum payment, Pak. Tagihan 10 juta kan cuma bisa diangsur cuma 1 juta. Cuma bayar 10%-nya saja nggak apa-apa. Iya memang ringan.
Tapi atas sisanya itu kita kena bunga. Begitu seterusnya. Adiktif, ketergantungan belanja dengan menggesek pakai kartu. Hidup kita jadi untung-untungan. Kalau kita sudah tergantung seperti ini, sudah kecanduan seperti ini, jalan satu-satunya untuk menyembuhkan ya apa? Jadi amputasi, dipotong tangannya itu. Tangannya yang dipotong tuh orang yang suka belanja. Astagfirullahaladzim. Suka belanja, dipotong dengan taubat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.